Akhirnya aku bisa duduk dengan baik dan benar, tampil dengan proper seperti aku biasanya, oke? Untuk apa? Untuk membahas event yang sudah sangat ditunggu-tunggu pembahasannya oleh kamu semua. Jangan khawatir ya, aku melihat semua permintaan pembahasan untuk Met Gala di tahun ini. Dan inilah dia, mari kita bahas untuk event Met Gala kali ini. Tapi sebelum kita lanjutkan ke diskusi kita bahas dulu tentang tema apa yang diusung oleh Met Gala 2024 kali ini. Untuk kamu yang mungkin masih bingung, apa sih sebenarnya? Kok ada yang bilang Sleeping Beauties, Reawakening Fashion, tapi juga ada yang bilang The Garden of Time. Jadi, untuk di tahun ini, The Metropolitan Museum of Art itu mengusung Sleeping Beauties, Reawakening Fashion untuk tema pamerannya, oke? Jadi, pameran yang ada di museumnya itu, mereka nantinya akan menampilkan busana-busana, gaun-gaun yang hingga ke abad ke-17 ya kalau tidak salah, di mana mereka ingin menampilkan busana-busana dalam sejarah selama 400 tahun tersebut, oke? Khususnya untuk pakaian-pakaian yang sudah tidak mungkin lagi dikenakan, sudah tidak mungkin lagi didemonstrasikan untuk dikenakan oleh manusia begitu loh, sehingga hanya bisa kita kagumi keindahannya dari manekin yang ada di museum. Dan untuk menambah sensasi dan pengalaman dari para pengunjungnya nanti, The Metropolitan Museum of Art itu juga akan menambahkan semacam animasi, lalu juga ada proyektor cahaya, AI, CGI, untuk bisa menstimulasi, panca indera dari setiap pengunjung yang ada, begitu. Jadi walaupun tidak dikenakan oleh manusia, tidak bergerak-gerak karena sudah tidak mungkin digerak-gerakan lagi karena sudah saking rapuhnya, The Metropolitan Museum of Art menambahkan hal-hal tersebut. Tapi khusus untuk helatan Met Gala, untuk galanya ya, yaitu adalah untuk penggalangan dananya di sini, itu dress code-nya sudah ditentukan, yaitu adalah The Garden of Time. Dan mengutip dari situs Vogue di sini bahwa The Garden of Time itu terinspirasi dari karya cerita pendek oleh seorang penulis, J.G. Ballard, yaitu adalah penulis dan sastrawan asal Inggris yang merupakan karyanya dari tahun 1962. Dan menurut aku ini sangat menarik. Dan walaupun aku bukan seorang mahasiswa yang paling pintar gitu ya, dari aku lulusan sastra Inggris, tapi di sini menurut aku sangat menarik kenapa mereka menentukan tema The Garden of Time ini adalah cerita tentang dua orang aristokrat, Count Axel dan juga Countess, yang tinggal di sebuah villa, tinggal di sebuah kastil, pokoknya mereka dikelilingi oleh segala hal keindahan, keindahan gelimang harta dan dunia ini. Tapi salah satunya mereka juga punya The Garden, mereka punya sebuah pekarangan, pekarangan yang dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan indah. Tapi meski mereka hidup dalam gelimang harta di sini ya, di sebuah villa, di sebuah kastil yang indah dan megah, dari kejauhan ternyata ada sekelompok mob yang marah, ingin menyerbu kastil mereka. Dan supaya Count Axel dan Countess tersebut bisa mengulur waktu agar para gerombolan tersebut bisa selama mungkin, jauh-jauh dalam menyerbu di pekarangan yang begitu indah yang mereka miliki, mereka mempunyai sebuah tanaman, yang tangkainya itu terbagaikan sebening kristal begitu loh. Dimana mereka ketika memotongnya, itu bisa menghentikan dan memundurkan waktu, sehingga itu merupakan cara mereka dalam melindungi diri agar para gerombolan tersebut ketika sudah mendekat, menjauh lagi, mendekat, menjauh lagi. Tapi sampai pada akhirnya mereka kehabisan sumber daya tersebut, di mana tanaman tersebut tidak lagi tumbuh, sehingga pada akhirnya mereka harus memotong tangkai yang terakhir, dari bunga terakhir tersebut. Dan itulah akhir dari kehidupan mereka. Pada akhirnya gerombolan tersebut bisa menggeruduk ya kediaman mereka, namun yang mereka temukan adalah si Count Axel dan Countess tersebut sudah berubah menjadi patung, sudah membatu. Dan menurut aku yang jauh lebih menarik adalah kenapa apa yang dipikirkan oleh para panitia The Metropolitan Museum of Art dalam memilih tema tersebut sebagai dress code ya. Apakah mereka mendapat sebuah wangsit, dapat memprediksi bahwa adanya perubahan yang akan terjadi di dunia fashion mungkin? Dan banyak juga di TikTok berseliweran konten-konten yang membahas tentang tema Met Gala kali ini, dan bahkan membandingkan tema di tahun kali ini dengan film The Hunger Games, yang menurut aku cukup masuk akal. Tapi menurut aku itulah keindahan dari seni sastra, yaitu dimana sebuah definisi itu tidak hanya bisa
kita fokuskan dalam satu saja ya interpretasinya, tapi juga bisa ada berbagai macam interpretasi tergantung dari sudut pandang mana kita ingin mengartikan cerita tersebut. Cerita tersebut juga ada yang mengartikannya sebagai simbolisme dari kreasi dan juga kehancuran. Ada awal yang baru, itu harus ada sebuah akhir dulu, seperti itu. Tapi juga ada yang mengartikannya sebagai kolonialisme. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa kehidupan dari Count Axel dan Countess ini sebagai simbol dari suku pribumi ya, yang dimana mereka merawat, menjaga lingkungan mereka sehingga membuahkan dan juga dilimpahi oleh harta benda dan lain sebagainya. Lalu si pasukan tersebut itu merupakan simbol dari kaum dari luar yang berusaha ingin menjajah kehidupan tersebut. Jadi ada dua spektrum interpretasi dari cerita ini, antara ya kaum proletariat yang ingin meraih kembali ya apa yang diambil dan dirampas dari kaum borjuis, tapi juga ada yang membalikannya, bahwa si gerombolan tersebut merupakan kaum penjajah dan Count Axel dan Countess ini merupakan suku pribumi, oke, dari sebuah komunitas atau peradaban. Tapi itulah keindahan dan kecantikan dari karya sastra ya, dimana kita bisa begitu luasnya ya mengartikan, menginterpretasikan bagaimana The Garden of Time karya J.G. Ballard ini, tergantung persepsi masing-masing. Tapi yang pasti untuk Met Gala 2024 ini kita akan banyak menyaksikan karya-karya perancang dunia yang pastinya banyak mengusung tema-tema seperti flora, tumbuhan, elemen-elemen seperti tanah, air, udara, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Dan itu akan kita bahas di video kali ini. Dan mari saja kita langsung mulai. Oke, untuk yang pertama ini mari kita membicarakan tentang salah satu yang punya acaranya, yaitu adalah Anna Wintour. Dan di sini dia mengenakan sebuah tuxedo buatan custom dari Loewe, di mana dia mengenakan dalaman gaun warna putih yang cukup sederhana sebetulnya, tapi yang menjadi sorotan perhatian kita di sini adalah bagian tuxedo luarnya, yaitu terinspirasi dari sebuah karya oleh Charles Frederick Worth, seorang pria kelahiran Inggris. Tapi dia merupakan seorang tokoh yang digadang-gadang, seorang pemrakarsa haute couture. Dan jika kita memerhatikan penampilan dari Anna Wintour, sebetulnya ini tidak ada yang begitu spesial di mata aku ya. Mungkin dari penjelasan Loewe, mereka menjelaskan berbagai macam teknik yang mereka lakukan untuk menciptakan tampilan yang satu ini. Tapi jika dibandingkan dengan penampilan Anna Wintour di tahun-tahun sebelumnya, aku rasa yang satu ini cenderung jauh, bahkan lebih sederhana. Dan melalui tema The Garden of Time, itu adalah garden, dimana mereka cukup harfiah ya dalam mengartikan tema yang satu ini, tema garden yang satu ini. Tapi yang mau aku soroti di sini adalah aspek time, tuxedo yang terinspirasi dari sebuah karya yang sangat berpengaruh pada masanya jika dibawa ke masa kini. Tapi karya yang terinspirasi dari karya tersebut itu ternyata tidak terlalu, tidaknya bagi aku ya, tidak tampak begitu spesial, tidak tampak begitu istimewa. Karya Charles Frederick Worth yang diciptakan pada tahun 1889 ini ya pada masanya memang begitu revolusioner ya, begitu inovatif. Tapi jika inspirasi karya tersebut dibawa ke tahun 2024 dengan teknik yang tidak mudah pastinya, aku yakin ini memerlukan keahlian yang tidak main-main, oke? Tapi tanpa adanya sebuah inovasi, tanpa adanya sesuatu yang baru, maka inilah jadinya. Ini tampak cukup biasa ya, bahkan jika kita bandingkan dengan tampilan-tampilan Anna Wintour di tahun-tahun sebelumnya. Jadi menurut aku ini cukup sederhana, tapi bisa aku bilang elegan, ya. Tapi bagaimana kalau menurut kamu? Kita berlanjut ke tampilan selanjutnya, yaitu dari Bad Bunny, di mana dia mengenakan karya dari Maison Margiela. Apakah tampilan yang satu ini bisa kita bilang mengikuti tema acara Met Gala di tahun ini? Kita bisa lihat dari elemen dekoratif, yaitu adalah bunga-bunga di sana yang, ya boleh lah ya, cukup memenuhi aspek garden dari tema Met Gala tahun ini. Tapi yang menurut aku begitu spesial dan menurut aku tetap mempertahankan kode dari Maison Margiela dengan tetap turut mengikuti tema dari acara helatan Met Gala ini, yaitu adalah detail, kamu bisa lihat itu bukan detail jahitan, tapi detail benang-benang yang ada pada setelan Bad Bunny di sini. Jika kamu merupakan seorang penjahit, kamu pasti tahu bagaimana ketika kita mencoba untuk merekatkan dua macam garment, itu mungkin luaran dan juga dalamannya. Teknik yang satu ini aku kurang tahu tekniknya namanya apa, tapi boleh untuk para penjahit ya di sini boleh dikasih tahu di bagian komentar di bawah.
disitulah dimana detail-detail jahitan tersebut dilakukan, dimana detail jahitan tersebut itu tidak dibuat terlalu kencang, tidak dibuat terlalu kuat, tapi cukup untuk merekatkan dua jenis garment sehingga tidak terpisah dan tidak tercerai-berai ketika digunakan. Dan dari situ kita bisa melihat aspek waktu dari tampilan yang satu ini, karena rumah mode Maison Margiela sendiri dikenal dengan kode dekonstruksi. Jadi di sini mereka menampilkan tampilan yang bagaimana seolah-olah jika si pakaian ini tampilannya ketika sedang diselesaikan di atelier Maison Margiela ini. Setelan ini pastinya sudah selesai ya, tapi detail tersebut seolah menunjukkan flashback. Semoga penjelasan aku terdengar masuk akal ya, tapi menurut aku itu merupakan sebuah aspek, sebuah detail yang tidak terlalu harfiah, yang cukup memerlukan, bagi yang tahu-tahu aja ya, cukup memerlukan pengetahuan untuk dapat memahami tampilan ini. Tapi ya, dan menurut aku itu merupakan sesuatu yang sangat intelektual. Walaupun fashion tidak harus selalu intelektual, hal yang cermat untuk disematkan ke dalam tampilan yang satu ini. Bagaimana kalau menurut kamu penampilan dari Bad Bunny? Dan mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan penampilan dari Jennifer Lopez. Di sini dia mengenakan gaun rancangan dari rumah mode Schiaparelli. Bagi kamu yang mungkin bertanya-tanya bagaimana sebuah tampilan dari sebuah rumah mode lalu bisa disampai begitu ya ke selebriti, mari kita jelaskan di penampilan Jennifer Lopez kali ini. Tapi ini aku menjelaskannya secara umum, secara singkat saja ya, karena aku rasa penjelasan detailnya itu akan berbeda-beda dari setiap kasus. Berbeda selebriti, itu pasti berbeda bagaimana prosesnya. Di sini ada dua kemungkinan, oke? Schiaparelli antara mereka menawarkan diri mereka untuk membuat, hey, aku mau buat gaun kamu, ya, kamu diundang kan ke Met Gala, ya, jadi aku mau bikinin kamu baju nih, gitu ya. Dimana kemungkinan tersebut merupakan kemungkinan yang cukup besar, mengingat bahwa Jennifer Lopez sempat mendatangi Paris Fashion Week untuk fashion show dari Schiaparelli. Tapi bisa juga pertimbangan dari tim Jennifer Lopez, oke? Kenapa aku sebut tim? Karena seorang selebriti itu, dia merupakan sebuah brand ya. Selebritinya sendiri merupakan maskot dari brand nama Jennifer Lopez, dan di belakangnya itu pasti ada sebuah tim ya yang membuat rencana strategis bagaimana seorang selebriti untuk menghadiri sebuah helatan. Dan mungkin antara Jennifer Lopez bersama timnya, kayaknya kita panggil aja Schiaparelli deh. Kayaknya mereka mau deh bikinin kita baju ya buat aku datang ke Met Gala seperti itu. Dan di sini kita mendapatkan dua belah pihak kan, rumah mode dan juga sang selebriti tersebut bersama timnya. Dan aku rasa penampilan yang satu ini jauh lebih condong pada berat pada timnya begitu loh. Dimana ya pasti Schiaparelli mendapatkan brief tentang oke, tema Met Gala di tahun ini seperti apa. Tapi dengan tampilan dari Jennifer Lopez di sini menurut aku agak sangat klasik dari Jennifer Lopez, yaitu mengenakan gaun yang sangat glamor, transparan ya, tembus pandang begitu. Tampilan yang begitu klasik bagi seorang Jennifer Lopez, tapi menurut aku terlewat aman ya, walaupun di sini kita bisa melihat elemen kristal dan di situ juga ada elemen dari garden. Tapi asumsi aku di sini Jennifer Lopez tidak ingin terlalu mengambil banyak resiko sehingga kita mendapatkan tampilan yang tidak jelek tapi terlalu biasa ya untuk sebuah tema yang menurut aku sangat bisa dieksplorasi dengan begitu luasnya ya, karena temanya sendiri menurut aku begitu multifaceted gitu loh. Jadi banyak facet, banyak nuansa yang sebetulnya bisa membuat Jennifer Lopez tampak begitu fresh, tampak begitu dia berani ya. Kita pantas untuk mendapatkan dia sebagai fashion icon, dan aku berharap Jennifer Lopez bisa mengambil rute yang jauh lebih berani, jauh lebih berbeda begitu loh dibandingkan dengan tampilan yang satu ini yang dimana tidak jelek tapi kurang seru, oke? Kurang terlalu predictable begitu loh untuk seorang Jennifer Lopez mengenakan gaun yang satu ini. Bagaimana kalau menurut kamu? Kita lanjutkan dengan penampilan dari Gigi Hadid yang mengenakan busana karya dari Thom Browne. Di sini secara instan kita bisa melihat langsung aspek garden, oke? Bagaimana dengan aspek time? Di sini aku akan menerjemahkan sebagai sebuah evolusi dari pakaian wanita yang mungkin diambil dari masa lalu, di mana serba tertutup, mungkin juga mengenakan korset, serba lumayan restriktif. Jadi kalau kamu bisa lihat di sini dari bagian pinggul ke bagian bawah itu tampak seperti baju dari era Victoria yang meleleh begitu loh ya, yang mungkin tergusur oleh waktu. Oke, itu terjemahan aku, interpretasi aku dari tampilan yang satu ini. Lalu kemudian mengungkap busana lainnya dari era lainnya yang aku bisa bilang di sini adalah dari era yang terinspirasi dari Marilyn Monroe
dari masa kejayaannya, yaitu dari tahun 50-an, dimana jauh lebih terbuka, wanita mungkin bisa jauh lebih mengekspresikan diri, yang juga disimbolkan dengan kulit yang jauh lebih terlihat, banyak terlihat begitu kan. Dari segi filosofinya, aku sangat menyukai tampilan yang satu ini. Tentu aku juga sangat menyukai pendekatan dari Thom Browne yang selalu eksperimental, selalu membawa kode-kodenya, meleburkan antara kode rumah mode Thom Browne, yaitu ciri khasnya, juga dengan tema dari helatan Met Gala yang dihadiri oleh Gigi Hadid. Bagaimana kalau menurut kamu? Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan penampilan dari Kendall Jenner yang mengenakan gaun arsip dari Givenchy Haute Couture. Ini karya dari mendiang Alexander McQueen di tahun 1999 ya, kalau tidak salah. Pertama-tama aku melihat Kendall Jenner, dia tampil begitu memukau, tampil begitu cantik ya, tampil begitu, ya oke, auranya tampak keluar, karismatik sekali dengan gaun yang satu ini. Tapi setelah menelaah dengan begitu jauhnya, aku tidak begitu yakin dengan elemen dari Garden of Time dari tampilan tersebut. Tapi ternyata setelah aku membaca-baca dan mencari sumber, salah satunya yaitu pastinya dari Vogue, Kendall Jenner sendiri mengaku bahwa ya, aku ingin mengenakan sesuatu yang ikonis. Dan akhirnya Kendall Jenner memilih gaun arsip dari rumah mode Givenchy ketika Alexander McQueen menjabat sebagai direktur kreatifnya, dan mengklaim bahwa dia merupakan orang pertama kali yang mengenakan gaun yang satu ini. Tapi ini menimbulkan cukup banyak perdebatan bahwa ternyata kamu bukan orang pertama yang mengenakan gaun yang satu ini. Tapi ada Winona Ryder di tahun 1999 yang mengenakan gaun tersebut. Tapi pihak Givenchy kemudian mengkonfirmasi bahwa gaun yang dikenakan Winona Ryder tersebut merupakan gaun replika. Tapi yang jelas ini merupakan gaun yang pertama kali dikenakan oleh Kendall Jenner, karena pada masanya presentasi yang dilakukan oleh Givenchy itu tidak menggunakan model, tapi menggunakan manekin. Kita bisa bilang bahwa iya, betul, Kendall Jenner adalah merupakan orang pertama yang mengenakan gaun tersebut. Dimana juga Kendall Jenner mengaku bahwa iya, ini merupakan sebuah Sleeping Beauties yang harus dunia lihat, begitu loh. Oke, jadi berarti kekurang mengertian aku tentang tampilan dari Kendall Jenner ini, yang mana ini aspek Garden of Time-nya cukup beralasan, karena Kendall Jenner di sini mengusung tema dari exhibition-nya, pamerannya, bukan dari dress code-nya. Ya, penjelasan yang cukup panjang untuk sesuatu yang sebenarnya cukup straightforward. Tapi bagaimana kalau menurut kamu tentang tampilan dari Kendall Jenner ini? Menurut aku tampilannya ya oke, tapi penjelasan tersebut berarti Kendall Jenner secara terang-terangan mengaku bahwa ya, aku tidak mengikuti tema dari dress code Met Gala. Bukan begitu? Bagaimana kalau menurut kamu? Lalu kemudian di sini ada Sarah Jessica Parker yang mengenakan gaun rancangan dari Richard Quinn. Bolehkah aku jujur kalau Sarah Jessica Parker adalah seseorang yang sangat aku harapkan kehadirannya. Aku begitu semangat jika setiap tahunnya begitu ya, dia diundang ke event Met Gala. Karena menurut aku, kalau kamu pernah menonton Life in Looks, kalau tidak salah ya, konten dari Vogue magazine juga, Sarah Jessica Parker ini merupakan seseorang yang cukup intelektual, dimana dia begitu peduli dengan apa yang ia kenakan, mulai dari proses kreasinya, kolaborasinya bersama dengan para desainer, orang-orang di belakang layar. Dia sangat menghargai hal tersebut gitu ya. Jadi bukan hanya dia yang aku Sarah Jessica Parker. Itu juga menunjukkan bahwa pengetahuannya soal fashion tidak sebatas hanya aku pengen pakai sesuatu yang bagus. Tapi untuk tahun ini aku merasa bahwa tampilan yang satu ini cukup straightforward ya, tidak begitu banyak hal yang mari kita coba telaah, analisa secara mendalam gitu ya. Ini bisa kita lihat langsung. Oke, ada bunga-bunga, kristal dan lain sebagainya, Garden of Time. Tapi menurut aku tampilan yang satu ini agak kurang membuat aku semangat gitu loh. Karena entah karena warnanya, entah karena apanya, karena aku mengharapkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang jauh lebih seru dari Sarah Jessica Parker, tapi juga dengan dikemas dengan begitu cermatnya oleh intelektualitasnya. Dan menurut aku tampilan yang satu ini kurang memberikan itu. Tapi bagaimana kalau menurut kamu? Kita lanjutkan dengan penampilan dari Nicole Kidman yang mengenakan gaun dari Balenciaga. Di manakah aspek Garden of Time dari gaun dan tampilan yang satu ini yang dikenakan oleh Nicole Kidman? Menurut aku aspek dari gardennya di sini kurang begitu menonjol. Mungkin ada dari bagian undakan-undakan yang ada pada gaunnya tersebut. Entahlah, tapi di sini tidak terlalu eksplisit dan juga tidak terlalu nampak begitu loh. Tapi untuk aspek dari
time, dari waktunya di sini, ini merupakan gaun yang terinspirasi dari arsip yang dibuat oleh Cristobal Balenciaga, pendiri sesungguhnya dari rumah mode Balenciaga, dan itu merupakan sesuatu yang cukup banyak dilakukan Balenciaga. Pasca itu ya, jujur kalau boleh aku bilang, ini bukanlah tampilan yang begitu seru, oke? Aku rasa masih banyak gaun arsip lainnya dari Cristobal Balenciaga yang jauh lebih Garden of Time gitu loh dibandingkan yang satu ini. Dari segi siluetnya juga ini merupakan menurut aku downgrade dari karya aslinya. Jadi ya, walaupun di sini Nicole Kidman tampak begitu cantik. So, tapi apakah cantik itu cukup? Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen. Ada Lil Nas X yang mengenakan karya dari luar. Bolehkah aku jujur? Aku sejujurnya cukup bisa melihat aspek waktu di mana ada beberapa elemen retro. Ya, itu memenuhi aspek waktu. Oke. Lalu juga di situ ada detail korsase bunga yang tampak juga ditaburi dengan pernak-pernik berwarna perak yang mungkin menyimbolkan kristal gitu ya. Tapi lebih dari itu ya sudah begitu saja. Tapi hal yang ingin aku garis bawahi di sini, aku kurang begitu menyukai. Ini personal ya. Jadi pendapat kamu mungkin berbeda dari aku. Aku kurang begitu menyukai bagaimana cara Lil Nas X dalam membawakan tampilannya. Entahlah, karena pembawaannya, posenya ketika di karpet hijau, oke, karpet taman dari Met Gala ini tampak, lihatlah aku, berlebihan gitu loh. Jadi kayak, ayo, lihat aku gitu loh. Dan itu agak sedikit, ya. Yang akhirnya membuat persepsi aku terhadap baju karya dari luar ini juga agak kurang begitu ya. Walau ya aku bisa melihat elemen-elemen yang berusaha dicurahkan oleh luar agar dapat memenuhi dress code dari Met Gala. Tidak banyak yang bisa aku katakan atau komentari dari penampilan yang satu ini, tapi aku ingin mengetahui pastinya pendapat dari kamu tentang Lil Nas X dan penampilannya. Kita lanjutkan ke sosok yang juga menjadi perbincangan hangat, yaitu adalah Alia Bhatt. Oke, semoga aku menyebutkan namanya dengan baik dan benar. Oke, di sini dia mengenakan gaun rancangan dari Indian couturier, yaitu adalah Sabyasachi. Semoga aku juga melafalkannya dengan baik dan benar. Selain penampilannya, kehadirannya yang memukau dari Alia Bhatt di sini, tapi busana dari kain sari yang dikenakan oleh Alia Bhatt ini juga sangat patut diacungi jempol. Kenapa? Bagaimana dari Sabyasachi yang tidak hanya menempelkan elemen-elemen garden bunga-bungaan saja, bahwa budaya dan juga tradisi, yaitu yang diejawantahkan melalui kain sari tersebut, itu merupakan sebuah testamen, sebuah ciri, sebuah pertanda bahwa ya kain sari selama ini bisa melewati zaman dan juga generasi, dimana itu sangat-sangat tepat, sangat cocok dengan tema Met Gala, yaitu adalah The Garden of Time. Busana ini juga mencerminkan, mengejawantahkan craftsmanship, kemahiran dari para pengrajin yang ada dan mengerjakan untuk gaun ini. Aku turut berbahagia untuk Alia Bhatt yang sanggup dan mau untuk membawa busana khas dari adat dan budaya tempat asalnya, kelahirannya gitu ya, ke ajang internasional seperti Met Gala ini. Bagaimana menurut kamu penampilan dari Alia Bhatt? Kita lanjutkan dengan salah satu sosok yang cukup menjadi perbincangan hangat dan digadang-gadang sebagai salah satu best dress untuk helatan Met Gala, yaitu adalah Mona Patel. Dia mengenakan gaun rancangan dari Iris Van Herpen, dan ia juga didandani oleh sang stylist yang sama dengan Zendaya, yaitu adalah Lo Roach. Oke, ini adalah gaun yang secara struktur sangat tidak konvensional ya. Utamanya dari bagian belakang itu tampak seperti kelopak bunga yang wow. Kamu tahu gak sih video-video time lapse, oke, yang dipercepat gitu loh, bagaimana perkembangan tumbuhan dalam sekian hari gitu. Ini tuh tampak memberikan efek dinamis, walaupun bagian belakangnya ini tidak bergerak ya, tapi itu tampak seperti pertumbuhan dan perkembangan bunga itu ya, dari kelopak sampai menjadi merekah sempurna seperti itu. Cantik sekali. Dan juga yang menjadi perbincangan hangat adalah unsur mekanik dari bagian lengannya ini yang bergerak-bergerak begitu. Boleh aku jujur sedikit bahwa aku bukanlah seseorang yang menggemari unsur kinetik dari sebuah pakaian. Kinetik dalam artian ini digerakkan oleh
mesin begitu loh. Bukan sesuatu yang buruk, itu hanya preferensi pribadi aku. Karena juga adalah Iris Van Herpen adalah seorang desainer yang sepanjang karirnya ini aku kenal sebagai seorang desainer yang sangat memanfaatkan pergerakan. Dia merancang sebuah pakaian, dibuat strukturnya sedemikian rupa sehingga ketika bergerak itu bisa tampil dinamis gitu loh. Dan itu yang tercermin di bagian belakang gaunnya. Tapi bagian ininya, walaupun banyak orang yang suka, aku kurang suka dengan unsur kinetik yang dijalankan oleh mesin. Aku berharap akan jauh lebih menarik bagi aku, bahwa bagaimana caranya, aku nggak tahu ya, aku bukan seorang desainer, bukan seseorang yang memiliki kreativitas selevel dengan Iris Van Herpen, tapi sedikit ide dari aku, sedikit gagasan saja, bagaimana caranya agar si bunga-bunga tersebut, mungkin ketika Mona Patel itu menggerakkan tangannya di red carpet, atau ketika dia berpose seperti itu, bunga-bunga tersebut bisa tetap bergerak begitu ya. Mungkin pergerakannya tidak akan sesempurna ketika dijalankan oleh mesin seperti itu, tapi menurut aku itu jauh sesuatu yang lebih alami, itu jauh lebih puitis dan romantis. Penampilan keseluruhan dari Mona Patel ini sangat memukau. Bagaimana kalau menurut kamu? Kita beralih ke Nicki Minaj yang mengenakan gaun rancangan dari rumah mode Marni oleh Francesco Rizzo. Ini custom, yang custom tapi terinspirasi dengan salah satu koleksi dari Marni. Gaun yang dikenakan oleh Nicki Minaj ini itu sangat mencerminkan garden. Elemen gardennya di sini ada sangat gamblang, dan aku juga sangat menyukai elemen avant-garde dari gaun yang satu ini. Di zaman Nicki Minaj, zaman dulu gitu ya, era-era Pink Friday, di mana gaya Nicki Minaj itu jauh lebih eksentrik pada masa tersebut gitu ya. Ini memberikan sedikit sisi nostalgia dari era tersebut. Tapi dari mana sisi time-nya? Kalau boleh aku terjemahkan secara pribadi ya, jadi ini bukan secara universal, bahwa aku sangat suka dengan detail bagai oil painting, lukisan cat minyak di situ, bagian dari bunga dan juga bagian dari gaun tersebut itu memiliki efek seperti dilukis, dilukis ada sedikit geradakannya begitu, jadi nggak halus sehingga menciptakan kesan bagai sebuah memori, sesuatu yang hanya ada di ingatan dari yang membuat gaun tersebut untuk memasukkan elemen time dari tema Met Gala di tahun ini. Dan menurut aku itu adalah hal yang sangat cermat yang dilakukan oleh sang perancang, yaitu adalah Francesco Rizzo untuk Marni, di mana efek guratan tersebut juga memberikan dan menekankan bagai sesuatu yang hampir hilang dari memori. Ada kok zaman dulu, iya itu ada garden di situ. Dulu tuh ditinggalin oleh suami istri, tapi nggak tahu sekarang kemana gitu loh. Mengerti kan maksud aku? Aku sangat suka dengan penampilan Nicki Minaj kali ini. Dan bagaimana kalau menurut kamu? Salah satu sosok yang menjadi topik perbincangan yang cukup panas, yaitu adalah Jennie Blackpink. Dan banyak perdebatan di internet yang aku lihat ya, komentar-komentar apakah Jennie Blackpink ini sebenarnya mengikuti tema, masuk temanya atau tidak. Tapi juga ada juga yang melihat bahwa sebenarnya masuk-masuk aja kok. Orang yang namanya garden itu ya, seperti namanya Garden of Time itu, elemennya itu ada udara, cahaya, tumbuhan, tapi juga ada air seperti yang digambarkan dengan gaun busana yang dikenakan oleh Jennie Blackpink. Ini karya dari Alaya di bawah arahan Peter Mullier. Dan boleh aku bilang sebelumnya bahwa Jennie Blackpink di sini tampil sangat memukau, menawan, sangat cantik ya. Aku tidak hanya ingin memfokuskan dari Jennie Blackpink ini hanya pada masuk tema atau enggak ya, karena hal tersebut bisa dibuat seluas-luasnya dan itu bisa saja dibuat personal, tergantung dari persepsi masing-masing individu. Tapi menurut aku masalahnya ini jauh lebih pada sang desainer, yaitu adalah Peter Mullier, yang merupakan salah satu favorit aku, yang merupakan juga salah satu desainer dengan koleksi yang selalu aku tunggu-tunggu di setiap musim Fashion Week, karena Alaya sendiri merupakan salah satu brand favorit aku. Dan di sini masalah utamanya adalah menurut aku kurangnya eksplorasi desain, khususnya dan utamanya eksklusif untuk helatan karpet merah atau karpet hijau ya di sini untuk kasus Met Gala di sini,
Dimana para audiens pasti menginginkan sesuatu yang tidak terduga, sesuatu yang lebih begitu loh. Yang namanya untuk membuat statement, untuk mencuri perhatian, itu tidak harus selalu dengan sesuatu yang dramatis, volume. Tidak ya, tidak harus selalu. Tapi untuk gaun Jennie Blackpink di sini, dimana aku juga akan sandingkan dengan Vittoria Ceretti, oke? Dimana dia merupakan top model asal Italia yang juga mengenakan gaun dari Alaya, karya dari Peter Mullier. Di sini tampak kurang gitu kan ya, eksplorasi desainnya. Terlalu sederhana dalam artian ekspektasi para audiens yang menyaksikan Met Gala, apalagi untuk kelompok-kelompok audiens yang menjadikan Met Gala ini sebagai sebuah entertainment gitu ya. Mungkin mereka tidak terpuaskan dengan gaun yang satu ini. Dari kurangnya eksplorasi desain dari gaun yang dikenakan oleh Jennie Blackpink ini. Bagus. Jennie Blackpink tampil memukau dan cantik ya, tidak bisa kita pungkiri. Tapi desainnya mana gitu loh, desain yang bisa kita diskusikannya mana gitu loh. Ya, dan itulah pendapat aku tentang penampilan dari Jennie Blackpink. Bagaimana kalau menurut kamu? Dan selain Jennie Blackpink, ada juga K-pop idol, K-pop group bahkan ya, yang juga mengukir sejarah sebagai grup K-pop pertama yang hadir lengkap ke helatan Met Gala, yang juga tidak kalah menimbulkan diskusi, oke? Selain kontroversi yang ada dengan kasusnya, yaitu dengan para fotografer itu, tapi kita akan fokus membahas tentang penampilan mereka di sini ya. Dan di sini mereka mengenakan busana setelan dari Tommy Hilfiger. Aku sangat senang, utamanya pasti kamu para stay ya, pasti juga sangat bangga dengan prestasi yang diukir oleh grup kesayangan kamu semua. Tapi di sini aku sangat menyayangkan dengan tampilan yang diberikan oleh brand Tommy Hilfiger-nya. Ini hanya blazer biasa gitu loh. Sangat disayangkan bukan untuk sosok-sosok member dari Stray Kids yang sangat bisa membawa berbagai jenis pakaian, oke? Sesuai dengan pesona dan persona masing-masing, lalu diberikan setelan sebiasa ini. Tommy Hilfiger melewatkan kesempatan emas ini untuk berkolaborasi, bersinergi, dan menjadi bersinar dari helatan Met Gala ini. Dan aku mengharapkan sesuatu yang lebih tidak terduga, yang sudah barang pasti. Aku yakin para member dari Stray Kids ini bisa membawakannya dengan luwes. Sayang sekali. Oke, untuk para stay, aku ingin mendengar pendapat kamu sejujur-jujurnya, oke? Karena aku yakin kamu semua pasti bangga dan pasti sangat terpukau dengan kehadiran para member Stray Kids di helatan Met Gala ini. Tapi, apa harapan kamu sesungguh-sungguhnya? Oke, tampilan apa yang kamu ingin lihat sesungguh-sungguhnya? Oke, apakah kamu merasa bahwa, kok blazer kayak gini udah cukup lah, nggak usah aneh-aneh, karena mereka udah memesona kok dari sananya? Atau, kamu merasa bahwa justru karena mereka sangat memesona, mereka harusnya bisa diberi busana yang jauh lebih menarik, jauh lebih banyak desainnya begitu loh. Coba tinggalkan opini kamu di bagian komen. Kemudian ada Gwendoline Christie yang mengenakan gaun rancangan dari Maison Margiela yang begitu masih sangat terinspirasi bahkan hingga ke bagian rambut dan makeupnya minus glass skinnya, masih sangat terinspirasi dari helatan koleksi Haute Couture Maison Margiela yang lalu. Walaupun begitu, menurut aku tidak begitu banyak melihat aspek garden, aspek time. Kenapa dia tidak mengenakan karya lainnya mungkin dari koleksi tersebut? Mungkin aspek time-nya di sini adalah siluet klasiknya, agak-agak retro. Mungkin di situ ya. Cuma ini bukan sesuatu yang luar biasa bagi aku. Bagaimana kalau menurut kamu? Hampir saja terlewat ya Cardi B yang mengenakan Windowsen. Kita tidak akan membahas tentang Cardi B yang melupakan nama desainernya, yang itu cukup banyak menyulut amarah netizen. Hey, kamu harusnya tahu siapa yang kamu kenakan begitu kan ya. Dan ini kasusnya menurut aku hampir sama dengan Jennifer Lopez. Asumsi aku, jadi ini aku tidak tahu yang sebenarnya terjadi karena aku bukan bagian dari tim Cardi B. Jadi setelah aku melihat akun Instagram dari Windowsen sendiri, ternyata ada dua versi dari gaun yang dikenakan oleh Cardi B ini. Yang satu, yaitu yang dikenakan Cardi B ini, yaitu yang warna hitam, yang menyimbolkan sebagai tanah yang luas, lahan yang luas dari sebuah garden. Tapi sayangnya menurut aku, dengan warna hitam yang cukup pekat ini, justru malah menyamarkan dan
tidak begitu menampilkan, tidak begitu menonjolkan detail-detail yang ada pada gaun ini yang begitu extravaganza, oke? Dramatis, volume, tulle 3000 sekitar 3000 meter kalau tidak salah ya. Keekstraannya itu tidak muncul begitu loh. Dan untuk opsi kedua ini dengan warna teal biru kehijauan tersebut, aku merasa bahwa ternyata gaunnya sespektakuler ini begitu loh. Dimana aku bisa melihat siluetnya dengan lebih jelas, tekstur dari garmennya, tulenya begitu kan ya. Lalu juga undakan dan juga dengan lebih jelas dan dengan ukuran dan volume yang sedramatis dan sebesar itu, aku merasa bahwa opsi yang kedua ini justru jauh lebih Garden of Time, bagai sebuah tree of life, pohon kehidupan yang menjadi pusat dari garden tersebut, yang menjadi pusat kehidupan, menjaga, melindungi, memberkati begitu ya garden tersebut agar sinar, nutrisi dari alam sekitar itu bisa diserap olehnya dan menjadi sesuatu yang keramat begitu loh ya bagi pemilik Garden of Time tersebut. Keputusan dari akhirnya Cardi B mengenakan pilihan yang berwarna hitam, asumsi aku itu jauh lebih berat di Cardi B-nya, oke? Mungkin bersama timnya atau mungkin dari Cardi B-nya sendiri yang aku mau yang hitam aja. Opsi yang kedua ini jauh lebih baik dibandingkan yang warna hitam tersebut. Tapi bagaimana kalau menurut kamu? Mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan Emma Chamberlain mungkin ya, yang mengenakan gaun, kalau tidak salah ini adalah gaun arsip dari Jean Paul Gaultier. Yang aku suka dari penampilan Emma Chamberlain di sini adalah dia menampilkan aspek kecantikan yang lain. Jadi bukan aspek kecantikan yang terang, cerah, ceria begitu ya, tapi aspek gotik yang jauh lebih gelap. Mungkin ini adalah sisi gelap dari Garden of Time tersebut. Oke, jadi tampilan yang satu ini bersama dengan makeupnya dan juga aksesorinya. Aku suka bagaimana Emma Chamberlain selalu all out ya di Met Gala. Dimana di sini aku melihat akhir visual dari cerita pendek Garden of Time setelah pasukan ataupun mob yang marah itu menyerang kastil dari Countess dan juga Count Axel. Mungkin ketika para pasukan dan juga kerumunan tersebut menyerang, gardennya tersebut masih dalam keadaan yang hijau, cantik. Mungkin ada beberapa bunga lainnya yang masih tumbuh begitu ya. Tapi ternyata ketika mereka, ternyata si Count Axel dan juga Countessnya ini sudah jadi batu begitu ya, sudah mematung begitu. Akhirnya mereka meninggalkan kastil tersebut karena tidak ada yang bisa diambil, tidak ada yang bisa dimanfaatkan dari tempat tersebut. Akhirnya ditinggalkan, terbengkalai. Akhirnya bagian Garden of Time tersebut yang menjadi sesuatu yang begitu dijaga oleh Count Axel dan juga Countessnya tersebut, kini sudah tidak ada yang menjaga, tidak ada yang merawatnya kembali, dan akhirnya mengering, mengerak, mengeras, menggelap. Dan inilah menurut aku interpretasi dari yang aku dapatkan, dari penampilan Emma Chamberlain di sini menjadi membusuk begitu loh seiring dengan waktu. Dan senada juga dengan penampilan dari Emma Chamberlain, di sini juga Lana Del Rey yang mengenakan gaun dari Alexander McQueen yang juga terinspirasi dari salah satu arsip yang karya dari Alexander McQueen, mendiang, mendiang Alexander McQueen, juga menampilkan tema yang serupa, walaupun dengan tampilan yang berbeda. Aku sangat suka dengan tampilan Emma Chamberlain juga dan juga Lana Del Rey di sini karena untuk menampilkan sisi sisi yang lebih terang dan menerimanya dengan sepenuh hati begitu ya, akan jauh lebih mudah dibandingkan untuk melihat sisi kecantikan dari kegelapan, kalau boleh aku bilang ya. Yang dimana menurut aku antara terang dan gelap itu kan beriringan ya, yang akhirnya bersatu dan akhirnya menciptakan sebuah kreasi begitu kan ya. Dan dari situlah aku justru jauh lebih menyukai hal-hal yang berbau sedikit gelap ya, sedikit yang mungkin kurang bisa dimengerti, kurang bisa diterima oleh banyak orang, dimana mungkin imajinasi banyak orang tentang garden itu adalah hijau, hangat, ceria. Alexander McQueen yang kini di bawah direksi dari Sean McGear kembali menghidupkan semangat dari McQueen yang walaupun di season pertamanya itu banyak mendapat cercaan, di sini dia memberikan secercah harapan untuk menghidupkan kembali semangat-semangat dari mendiang Alexander McQueen yang pernah ada. Walaupun jika kita bandingkan one on one, side by side, ada beberapa
detail yang menurut aku tidak secermat yang dilakukan ketika mendiang Alexander McQueen menciptakan karyanya. Kalau kamu lihat di situ siluet dari gaun yang dikenakan oleh Lana Del Rey itu ya blank, udah kan, kayak tidak banyak lekukan atau lapisan, tidak banyak hal tersebut, tapi ya udah kayak gaun biasa lurus begitu, tapi ditempeli dengan ranting-ranting seperti itu dan diberikan semacam kelambu gitu ya. Tapi aku rasa itu juga merupakan aspek dari time, sesuatu yang jauh lebih sederhana mungkin akan jauh lebih mudah diterima dan lebih mudah dimengerti oleh banyak orang dibandingkan sesuatu yang terlalu kompleks, terlalu detail. Tapi ya, oke. Entahlah, tapi itu yang aku rasakan dari penampilan ini. Bagaimana kalau menurut kamu? Dan akhirnya kita membahas tentang salah satu sosok yang begitu ditunggu-tunggu di Met Gala, yaitu adalah Zendaya. Mengerahkan daya dan upaya ekstra di mana dia menyuguhkan tidak hanya satu, tapi dua tampilan. Yang pertama ini, dia mengenakan gaun dari Maison Margiela oleh John Galliano. Gaun yang satu ini merupakan referensi dari karya John Galliano semasa di Christian Dior. Untuk selintas, oke, kita bisa langsung mendapatkan aspek garden dengan tumbuhan, bagian flora, korsase, anggur, buah-buahan. Tapi juga kita bisa langsung, oh begitu ya ceritanya. Ternyata ini diambil dari karyanya John Galliano di masa lalu yang memenuhi aspek time-nya. Sedikit unpopular opinion, tapi aku merasa bahwa tampilan Zendaya di sini kurang. Bukan karena Zendaya tampilannya kurang secara harfiah, tapi aku merasa bahwa begini mungkin ya, kalau kita udah biasa tampil ekstra setiap saat, sudah tampil, oh udah pasti bagus deh dia mah gitu ya Zendaya gitu loh, dengan kolaborasinya bersama L'Oreal Roche yang begitu sinergi setiap waktunya. Dan kini ketika Met Gala ada yang merupakan sesuatu yang begitu diantisipasi begitu ya, jadinya ya udah, oke, Zendaya udah pasti keren gitu loh. Itu loh yang membuat aku ekspektasinya jadi, kamu mengerti kan maksud aku? Jadi di sini aku bukan merasa bahwa tampilannya jelek, bukan seperti itu, tapi kan udah biasa gitu loh, udah biasa melihat Zendaya dengan tampilan yang ekstra, mulai dari rambut, makeup, semua elemennya itu tampak begitu diperhitungkan. Tidak ada satupun elemen yang tampak, ya udahlah pakai aja yang ada. Mengerti kan? Menurut maksud aku, oke? Ini agak sedikit plak-ketiplak nggak sih dengan karyanya, referensinya itu loh, dengan karyanya di masa lalu yang menurut aku bisa ditambahkan sedikit kode dari Margiela, oke? Sedikit didekonstruksi mungkin agak sedikit dibuat acak-acakan ya, acak-acakan bagaimana jika kita membayangkan gaun referensi tersebut jika hancur, oke, bersama waktu, itu jadinya seperti apa gitu loh. Aku rasa itu akan jadi jauh lebih menarik ketika dikenakan oleh Zendaya di sini dan juga jadi lebih memenuhi aspek time. Lalu juga kita akan membahas tentang tampilan kedua dari Zendaya, yaitu Vintage Givenchy. Entah mengapa juga untuk tampilan yang keduanya ini, aku merasa bahwa ini tidak perlu. Aspek istimewanya itu tidak bisa begitu aku lihat begitu loh. Di sini maksud aku bukan, Zendaya, udahlah nggak perlu lah sampai segitunya gitu loh ya. Bukan seperti itu, tapi tidak terlalu mengena di hati aku. Oke, jadi ini lebih ke personal. Bolehkah aku meminta bantuan kamu di bagian komentar untuk meyakinkan aku? Sebenarnya ini loh, kamu tuh Fendi Bo, dengerin aku ya. Aku ini hardcore fans dari Zendaya. Kamu melewatkan aspek ini yang sebetulnya membuat tampilan Zendaya ini merupakan yang terbaik dari yang terbaik begitu loh. Oke, coba tinggalkan di bagian komen sehingga di sini bukan cuma aku yang hanya oke, berisik, tapi aku harap kamu bisa membantu aku dalam iya ya, ternyata ini loh bagian spesialnya dari tampilan Zendaya ini, gitu loh, oke? Ya, coba tinggalkan komentar kamu di bagian bawah, kenapa tampilan Zendaya ini merupakan yang terbaik menurut kamu. Kemudian dari Zendaya kita akan beralih ke Emily Ratajkowski yang mengenakan gaun rancangan dari Versace, oke? Versace, rumah mode favorit aku, tapi di sini aku tidak akan bias. Di sini menurut aku Emily Ratajkowski, oke? Walaupun di sini aku bisa melihat, crystal flower. Ya, aku bisa melihat itu. Aku rasa sama seperti kasusnya di tampilan Jennifer Lopez. Dua selebriti ini tampak seperti takut mencoba sesuatu yang lain dari yang biasa mereka coba. Kalau ini mungkin event red carpet yang lainnya, oke. Tapi ini Met Gala untuk tampil elegan,
itu juga perlu bagaimana mereka bisa keluar dari zona nyamannya mereka. Jadi tidak harus selalu wah. Oke, aku rasa kita akan jauh lebih menghargai penampilan sang pesohor ini dibandingkan dengan sesuatu yang biasa kita lihat, sesuatu yang Emily Ratajkowski dengan tampilan dress menerawang, seksi, ya udahlah ya, nggak ada yang beda gitu loh dari biasanya. Bagaimana kalau menurut kamu? Lalu kita ke Michelle Yeoh di Balenciaga. Apa ini? Aluminium foil. Kamu tahu nggak sih ada konten kreator membuat parodi, aku lupa namanya siapa, tampilan red carpet dari para pesohor menggunakan alat-alat ataupun bahan-bahan yang ada di rumahnya gitu. Dan aku rasa ini akan dengan mudahnya bisa dibuat ya dengan aluminium foil saja, tidak terlalu banyak hal yang dibutuhkan untuk membuat gaun yang satu ini. Gardennya di mana, time-nya di mana. Aku tidak akan menganalisa sisi filosofis dari tampilan yang satu ini karena tampilan yang tampak seperti aluminium foil. Tidak lain dan tidak bukan. Bagaimana kalau menurut kamu? Kita berlanjut ke Elsa Pataky dan juga Chris Hemsworth. Rancangan karya dari Tom Ford. Entah mengapa aku tidak melihat eleganza. Entah mengapa di sini terasa begitu kasual. Tahu nggak sih orang yang kayak abis dari kondangan, pakai setelan blazer dan lain sebagainya lengkap gitu ya. Terus pulang ke rumah, terus kayak pengen buru-buru buka, tapi nggak mau buru-buru mandi karena terlalu lelah untuk melakukan semua itu. Tapi pengen agak sedikit gitu loh. Ini tampilan dari Chris Hemsworth. Tampilan dari Elsa Pataky-nya juga di sini, I don't know girl. Bahkan ia sempat diwawancarai Tom Ford itu ya, bagaimana pendapat dia tentang Met Gala di beberapa tahun kebelakangan. Ini adalah pesta kostum. Sejak kapan Met Gala menjadi event Halloween? Dia menginginkan sesuatu yang jauh lebih elegan bagi para tamu-tamunya itu datang dengan elegan, Met Gala super formal. Tapi ini tidak sama sekali mencerminkan hal tersebut begitu loh. Jadi lalu ada Naomi Campbell yang mengenakan gaun dari Burberry dan dia juga datang bersama direktur kreatifnya Burberry saat ini, yaitu adalah Daniel Lee. Ini merupakan gaun yang cantik dan Naomi Campbell tampil cantik dan elegan dalam gaun yang satu ini. Tapi ini bukanlah gaun yang wah. Walaupun aku bisa melihat bahwa si rumbai-rumbainya itu tampak seperti guyuran air. Ya, kalau aku mau buat opini aku, tapi tidak ada sesuatu yang membuat aku semangat dari tampilan Naomi Campbell yang satu ini. Mohon maaf sekali, bagaimana kalau menurut kamu? Oke, mari kita lanjutkan pada sesuatu yang cukup menarik menurut aku, karena di sini ada Swarovski yang mengerahkan pasukannya. Pertama kalinya, Swarovski membuat koleksi 5 one of a kind couture looks, di mana masing-masing dari tampilan yang dikenakan oleh para pasukan Swarovski ini, kita sebut saja begitu, yaitu adalah untuk mewakilkan elemen dari alam. Kita mulai dengan Irina Shayk yang merepresentasikan udara, dengan gaun kristal berwarna peraknya ini. Tampilannya menurut aku glamor, sangat cukup elegan. Tapi ini merupakan sesuatu yang bisa aku bilang lumayan mudah diprediksi untuk Irina Shayk. Lalu kemudian dengan Karlie Kloss, di sini dia mengenakan gaun pink yang merepresentasikan sebagai crystal flower. Aku suka warnanya dan aku sangat suka juga dengan elemen merambat yang dikenakan oleh Karlie Kloss di sini. Walaupun sayang sekali ya bagi kita semua yang tidak bisa menghadiri Met Gala secara langsung, kita bisa lihat dua dimensi saja begitu loh. Jadi tidak bisa bagaimana ketika gaun tersebut memantulkan cahaya. Aku rasa itu akan terlihat jauh lebih dinamis dan terlihat lebih paripurna ketika kita bisa melihat gaun ini secara langsung. Lalu juga ada Iman Hammam yang merepresentasikan cahaya mentari. Menurut aku ini adalah gaun yang biasa saja, tapi yang menolong gaun ini terlihat begitu lebih memukau adalah aura dari Iman Hammam sendiri. Pembawaannya yang begitu karismatik, yang akhirnya menonjolkan. Itulah kenapa aku selalu bilang bahwa pengguna dari sebuah pakaian itu sama pentingnya seperti teknik yang digunakan ketika membuat sebuah pakaian itu sendiri. Dan ini merupakan bukti bahwa ya mungkin untuk sebuah fashion show ataupun untuk pameran, aku bisa mengerti kenapa beberapa pihak itu lebih suka seseorang yang tidak terlalu menonjolkan karakternya, tidak salfok gitu loh. Tapi menurut aku ini merupakan aura dari sang pengguna, pemakai dari busana tersebut sama pentingnya dengan pakaian tersebut. Lalu di sini juga ada Giovanna Engelbert. Dia merepresentasikan alam itu sendiri dengan gaun berwarna hijaunya. Area di bagian dadanya tersebut tampak sedikit seperti sisik ular yang mengitari pohon. Tapi
yang menjadi pusat perhatian, dan aku rasa kita semua bisa setuju bahwa Anok Yai representasi air. Setiap pantulan cahaya menyinari kristal tersebut tampak seperti air yang bergejolak, begitu, air laut, samudra yang bergejolak. Tapi juga di sini Anok Yai seperti makhluk lautan yang muncul ke permukaan, oke? Makhluk apakah itu? Begitu memesonanya sehingga perhatian kita terkunci kepada Anok Yai. Aku rasa usaha dari Swarovski ini patut kita hargai dalam menciptakan sebuah kreasi yang elegan, tapi juga tetap mengikuti temanya, yaitu adalah Garden of Time. Dan di sini Swarovski seolah membedah, oke, tiap-tiap elemen yang ada di garden itu sendiri. Jadi tidak hanya, oke, bunga beres. Hey, Swarovski, terima kasih banyak untuk sajian visualnya yang begitu memanjakan mata. Penampilan dari siapa dari pasukan Swarovski ini yang jadi favorit kamu? Coba tinggalkan komentar kamu. Dan mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan Ariana Grande yang mengenakan gaun rancangan dari Loewe, ternyata terbuat dari Mother of Pearl. Dan aku melihat tampilan dari Ariana Grande ini bagai tokoh di cerita pendek dari J.G. Ballard Garden of Time, ketika dia sudah berubah menjadi patung batu gitu loh di sini. Aku rasa itu adalah pendekatan yang sangat cermat, tidak terlalu harfiah, tapi kena gitu loh sisi filosofisnya, dan dari segi artistiknya juga aku sangat bisa menghargai usaha yang dilakukan oleh Loewe. Juga ada tampilan yang serupa tapi tidak sama, yaitu adalah Taylor Russell. Di sini aku sangat menyukai ketegasan dan juga kelembutan. Mungkin itu dari leather ya, tapi di situ ada corak seperti kayu, motif floral seperti itu yang juga tampak mengering mungkin ya, menyatu bersama kayunya tersebut. Tampilan yang tidak hanya indah dan nyaman dilihat mata, tapi juga secara cermat mengikuti temanya gitu loh, dengan tanpa Garden of Time ya udah bunga jereng. Wow, begitu loh. Oke, bagaimana kalau menurut kamu? Lalu kita lanjutkan ke Tyla. Kali ini untuk Balmain, aku bukan seseorang yang terlalu menyukai karya-karya dari Olivia Houston. Aku di sini bukan orang yang aku nggak suka dia, terus jadi kayak menyimpan dendam kesumat begitu. No, kalau orang tersebut dan brand tersebut memang melakukan sesuatu yang aku suka, aku pastinya harus memuji hal tersebut. Dan di sini Tyla yang mengenakan gaun yang dibuat dari pasir, oke, secara harfiah pasir itu menurut aku adalah sesuatu tindakan yang berada di luar batasan. Sense of time mencerminkan juga clutch ataupun tas yang dikenakan oleh Tyla di situ, jam pasir. Gaun yang satu ini benar-benar menggunakan pasir dengan beberapa warna yang berbeda. Kalau tidak salah aku mendengar ini dengan 3 warna berbeda agar gaun ini tidak tampak flat, tidak tampak seperti karung goni mungkin ya. Dia juga menambahkan kristal. Di sini Tyla itu agak kesulitan untuk bergerak menaiki tangganya sehingga harus diangkat-angkat. Akhirnya gaun yang satu ini dipotong supaya lebih nyaman untuk dikenakan, membuktikan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, yang juga memenuhi aspek time-nya. Ada sisi filosofis yang bisa digali bagi para desainer ini, tergantung kreativitas dari desainer masing-masing desainer, dan itu bisa kita jadikan sebagai tolak ukur untuk menilai tidak hanya prestis dari sebuah brand, tapi juga kreativitas dari seseorang yang kita anggap bertalenta. Tyla yang mengenakan gaun dari Balmain ini merupakan salah satu gaun dan tampilan favorit aku. Bagaimana kalau menurut kamu? Dan karena aku tidak yakin seberapa sisa memori dari handphone aku di sini, jadi aku akan mengakhiri untuk pembahasan kita di Met Gala kali ini, di Met Gala 2024 kali ini di sini, oke? Jadi nanti aku akan lanjutkan lagi ke bagian kedua, kalau kamu mau pastinya. Jadi tolong untuk meninggalkan komentar kamu di bagian bawah. Siapa lagi sosok-sosok yang perlu, wajib, sangat patut untuk didiskusikan. Tapi sebelum aku mengakhiri video kali ini, aku akan memilih Best Dress dan Worst Dress dari Met Gala 2024 di pembahasan bagian pertama. Untuk Best Dress, aku akan memilih Tyla. Oke, kenapa? Aku sangat suka dengan interpretasi dari Olivia Houston dari Balmain ya, menciptakan gaun yang sekilas tampak biasa, oke. Tapi kalau bisa kita lihat secara seksama lagi, gaun ini punya siluet yang tidak konvensional ya, tidak hanya seperti gaun-gaun pada umumnya, tapi juga Olivia Houston di Balmain bisa memberdayakan bahan yang tidak konvensional juga, yang bisa masuk ke dalam tema
Garden of Time dari Met Gala 2024 ini. Dan aku juga sangat suka dengan, walaupun ini cukup banyak membuat patah hati orang-orang ya. Loh, kok gaunnya digunting gitu ya? Gaun udah susah-susah dibikin, tiba-tiba digunting gitu kan. Itu merupakan sebuah simbol bahwa yang namanya keindahan, kecantikan itu tidak ada yang abadi, oke? Dan itu merupakan sebuah aspek waktu yang ada di dunia yang fana ini. Dan untuk worst dress, ini aku harus memikirkan secara seksama dan hati-hati. Dan untuk worst dress, oke, setelah aku mereview, meninjau kembali siapa worst dress untuk pembahasan pertama kita kali ini, aku akan nobatkan pada Michelle Yeoh yang mengenakan Balenciaga. Aku sangat tidak mengerti apa yang membuat tim dari Balenciaga dan juga direktur kreatif di Balenciaga mengusung gaun yang tampilannya seperti aluminium foil. Tidak hanya tampilannya saja, tapi juga dengan strukturnya yang gaun yang satu ini kita ambil ya, kalau kita punya cukup banyak aluminium foil, kita bisa dengan mudahnya mereplikasi gaun yang satu ini. Walaupun mungkin tidak bisa dikenakan kemana-mana gitu ya. Tapi ya, bagaimana kalau menurut kamu? Itulah bagian pertama dari diskusi kita untuk Met Gala 2024 kali ini. Oke, di sini ada hampir lebih dari 100, bahkan kalau aku lihat di Vogue ini ada 263 tampilan ya. Jangan lupa untuk tinggalkan siapa lagi di bagian selanjutnya untuk kita bahas. Jadi doakan aku sekarang agar aku bisa mengedit bagian pertama ini dengan cepat. Hapus lagi, kita buat lagi bagian kedua, oke? Sampai jumpa di pembahasan kita untuk part 2 kalau kamu mau, oke? Di video aku selanjutnya. Have a nice day and bye-bye.